Katanya kalau suku bunga naik, emang saham langsung turun ya? Izin, kata siapa? Nggak sesimpel itu kali. Loh, terus pengaruhnya ke pasar modal gimana? Jadi gini, kalau BI rate naik, biaya pendanaan ikut naik dan kredit bisa jadi lebih mahal. Konsumsi dan investasi bisa melambat. Dampaknya, laba perusahaan bisa tertekan dan valuasi saham ikut terpengaruh. Loh, terus kalau suku bunga turun gimana? Biaya pendanaan lebih rendah, aktivitas ekonomi bisa terdorong, dan saham jadi lebih menarik. Berarti pengaruhnya langsung dong. Nah, justru nggak langsung, tapi ada beberapa jalur transmisi. Pertama, jalur suku bunga. Bunga kredit dan deposito ikut berubah. Yang kedua, jalur kredit. Bunga tinggi bisa bikin kredit dan ekspansi bisnis melambat. Yang ketiga, jalur nilai tukar. Perubahan bunga bisa mempengaruhi arus modal dan rupiah. Keempat, ekspektasi dan harga aset. Tingkat diskonto berubah, valuasi saham dan obligasi bisa ikut menyesuaikan. Dan yang terakhir, rotasi portofolio. Saat SBN, deposito, atau SRBI makin menarik, investor bisa mengalihkan dana dari saham. Jadi kalau saham turun, salahin suku bunga. Eits, jangan buru-buru nyalain suku bunga. Pasar saham juga dipengaruhi inflasi, nilai tukar, kondisi ekonomi global, kinerja emiten, dan sentimen pasar. Berarti efeknya juga perlu waktu. Betul, ada yang namanya lag effect. Perubahan suku bunga nggak otomatis bikin harga saham berubah di arah yang sama. Jadi intinya suku bunga memang berpengaruh ya? Ya, tapi bukan satu-satunya faktor. Makanya jangan lihat satu indikator aja. Lihat juga kondisi ekonomi dan fundamental emitennya. Nah, sekarang udah tahu kan? Suku bunga memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor. Kalau udah siap, mulai investasi dengan bijak bersama Bipot. Transaksi aman, data terlindungi, pakai Bipot. Yuk, transaksi di Bipot sekarang.